Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Bagas. Nah, di sini Ustadz Bagas akan menjelaskan materi review pada pekan ke-6 di tema teknologi. Nah, di sini Ustadz Bagas akan mereview yaitu materi tentang atau materi dari tema ourself hingga tema environment ya pada pekan ke-6 ini untuk persiapan PAS ya. Di sini Ustadz Bagas akan menjelaskan materi review tentang gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, kita masuk nih ke tujuannya. Seperti biasanya, yang pertama, ya agar nanti anak-anak dapat memahami dan menjelaskan gerak lokomotor itu apa saja, non-lokomotor itu apa saja, dan manipulatif itu apa saja. Nah, setelah tahu nanti anak-anak diharapkan dapat mempraktekannya. Lanjut nih. Gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor di sini adalah gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya di sini ada 3 nih yang Ustadz Bagas jelaskan. Ada berjalan, berlari, dan melompat. Yang pertama nih, ini namanya berjalan ke depan. Nah, contoh videonya seperti pada yang Ustadz Bagas tampilkan. Ini berjalan ke depan. Dengan berjalan kita berdiri tegap ya, pandangan ke arah depan, lalu kita melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita. Nah ya, seperti ini. Lanjut lagi, ini sekarang yang berjalan mundur nih ya, tetap sama. Sekarang bedanya kita berjalan ke belakang ya, atau berjalan mundur. Tetap tegap ya, tangan diayunkan dan kaki dilangkahkan. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk yang berjalan mundur. Nah, selanjutnya itu ada berlari langkah kecil. Nah, ya. Berlari langkah kecil. Sekarang bedanya kita sedikit lebih cepat karena ini berlari. Jadi, kita larinya santai saja, pandangan tetap ke arah depan, ya, badan tegap. Nah, selanjutnya ini adalah yang melompat ke depan, ya. Melompat ke depan. Nah, ingat, melompat itu diawali dengan satu kaki ya. Kita buka selebar mungkin kaki kita agar kita sampai di titik yang berbeda yang ada di sini nih ya. Nah, setelah lanjut lagi. Sekarang kita masuk nih ke gerakan non lokomotornya ya. Nah, gerak lokomotor di sini adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Nah, tadi kan lokomotor sudah yang berpindah tempat nih. Sekarang untuk yang non lokomotor itu adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi kita tidak kemana-mana, melakukan kegiatan apapun tapi tidak kemana-mana atau tetap di tempat. Nah, contohnya ada gerakan mengayun, ada memutar, dan ada menekuk. Ini yang pertama nih, mengayun ya, mengayun lengan ke depan dan belakang. Nah ya, kedua tangan ya kita luruskan ke arah depan dan ke arah belakang dengan posisi badan tegap ya, tangan awalan berada di samping, lalu kita ayunkan ke depan dan ke belakang. Lanjut lagi, ini yang kedua itu mengayun satu kaki ke depan dan belakang. Tadi sudah tangan, sekarang kita ke arah kaki. Nah, bedanya satu kaki ya, gantian kanan kiri, usahakan sampai menyentuh tangan kita yang kita julurkan atau kita luruskan ke arah depan. Nah, lanjut lagi. Ini gerakan memutar badan ya. Tangan diangkat baru kita putar ya, terutama pada bagian pinggang kita. Dengan posisi berdiri, kita angkat kedua tangan lalu kita putar badan kita. Nah, tadi sudah ke kanan, ganti ke kiri juga. Nah ya, seperti itu anak-anak. Lanjut lagi nih. Selanjutnya itu ada gerakan menekuk lutut ke atas ya, menekuk lutut ke atas. Seperti pada video. Jadi untuk gerakan menekuk lutut ke atas itu dipegang dengan kedua tangan, satu kaki yang tidak diangkat itu sebagai tumpuan ya, menyeimbangkan badan kita. Ini gerakan menekuk lutut ke atas, tidak berpindah tempat, tetap di posisi yang sama. Nah, setelah kanan nanti ganti ke kaki satunya yang kiri. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya ini adalah permainannya nih ya. Permainannya judulnya permainan mengikuti isyarat tunggal. Nah, anak-anak pasti ingat apa itu permainan yang mengikuti isyarat tunggal.
seperti ini ya. Nah, jadi mengikuti instruksi. Kalau kita bilang 1 berjalan, kalau 2 berarti berlari. Nah, kalau 3 berarti kita melompat ya. Kalau ketiga kita melompat. Nah, seperti itu anak-anak. 2 lagi kita lari lagi ya kan. Nah, berikutnya 1 lagi berarti kita berjalan. Nah, itu 3. tadi. Nah, ini 3 ya. Ini 3 berarti kita melompat. Nah, oke. 2. Itu dia. 2 berarti kita berlari lagi. Nah, itu tadi mengikuti isyarat tunggal ya. Lanjut. Sekarang kita ke permainan menirukan gerakan tanaman. Nah, anak-anak pasti ingat ya. Yang pertama ini, jika Ustadz atau teman kalian menyebutkan pohon kelapa, ya, jadi anak-anak harus berdiri sendirian, berdiri tegap, ya, berdiri tegap, pandangan tetap ke arah depan, ya, tangan berada di samping badan kita, hap, gini. Lalu yang kedua, jika Ustadz atau teman kalian menyebutkan pohon bambu, ya, pohon bambu, jadi anak-anak harus berpegangan tangan bersama temanmu. Jadi bisa seolah-olah berpegangan. Jadi tangannya menggenggam saja ini, menggenggam kanan kiri ya, menggenggam kanan kiri. Kalau pohon kelapa tadi berdiri tegap, tangan berada di samping. Kalau pohon bambu menggenggamkan tangan ya, kanan kiri. Lanjut nih, ini yang pertama, permainan menirukan yang pohon kelapa ya, berdiri tegapnya seperti ini. Nah, kalau pohon bambu, nah seperti yang Ustadz Bagas jelaskan barusan ya, pegangan ya, seolah-olah ada teman kalian di kanan kiri. Nah, lanjutnya kalau Ustadz Bagas bilang angin sepoi-sepoi ya, berarti anak-anak melakukan gerakan angin sepoi-sepoi, menggoyangkan tangan ke kanan dan kiri, ke kanan dan kiri. Nah ya, lanjutnya jika Ustadz Bagas bilang pohon roboh, berarti anak-anak langsung jatuh ke bawah ya. Ingat, kalau Ustadz Bagas bilang pohon roboh, anak-anak langsung jatuh ke bawah. Nah ya, seperti ini. Lanjut lagi, kita akan ke gerak manipulatifnya ini ya. Gerak manipulatifnya. Nah, gerak manipulatif adalah keterampilan ya dari gerak tubuh dengan menggunakan objek atau benda. Nah, contoh gerak manipulatif di sini ya, anak-anak. Itu ada yang mengirim bola, menggelindingkan bola, menendang bola, melempar bola, menangkap bola, lalu yang terakhir ada memukul bola. Ya, ada 6 di sini. Ini yang pertama, gerak manipulatif dalam permainan sepak bola. Nah, yang pertama ini ada menendang bola dengan kaki bagian dalam. Nah, seperti itu ya, bagian dalam, ingat, bagian dalam. Nah, itu tadi contoh dari gerakan bola atau gerakan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Selanjutnya ini adalah menendang bola dengan kaki bagian luar. Anak-anak pasti masih ingat. Nah, kaki bagian luar ya. Ini dia. Nah, itu contoh gerakan menendang bola dengan kaki bagian luar. Nah, Bagas lanjut lagi. Sekarang yang ketiga ini adalah menendang bola dengan punggung kaki ya, yang atas, yang tempatnya tali sepatu anak-anak itu. Nah, itu namanya punggung kaki. Nah, perkenaannya di atas. Nah, namanya punggung kaki. Nah, Ustadz Bagas lanjut lagi. Nah, ini untuk video yang mengirim bola dengan kaki bagian dalam. Nah, tadi sudah menendang. Sekarang kita ke gerakan menggiringnya ya. Ini video mengiring bola dengan kaki bagian dalam. Oke, Ustadz Bagas lanjut lagi. Berikutnya ini yang menggunakan kaki bagian luar. Tadi sudah dalam, sekarang bagian luar ya. Nah, ini dia contoh video menggiring bola dengan kaki bagian luar. Oke, Ustadz Bagas lanjut lagi. Yang ketiga yaitu menggiring bola dengan punggung kaki ya. Nah, ini menggiring bola dengan punggung kaki. Nah, Ustadz Bagas lanjut lagi. Oke, sekarang kita ke gerakan melempar. Nah, di sini melempar dan menangkap bola yang melambung ya, melambung. Jadi dengan ayunan ke belakang, kita angkat ke atas bolanya, lalu kita lepas ya. Nah, seperti itu anak-anak ya.
lanjut lagi. Ini sekarang yang melempar dan menangkap bola mendatar. Tadi sudah melambung dari belakang ke atas, sekarang ini yang mendatar. Jadi kita dorong ke depan menggunakan kedua tangan ya, karena kita mengarahkan datar atau mendatar. Nah ya, oke seperti itu. Selanjutnya ini melempar dan menangkap bola menyusur lantai. Ya, menyusur lantai itu kita lemparan ke arah bawah. Nah, jadi dari belakang kita ayunkan ke bawah, lalu kita gelindingkan bolanya. Nah, ya seperti itu anak-anak. Lanjut lagi nih, gerak manipulatif dalam permainan bola kasti. Ya, sekarang kita ke bola kastinya. Nah, ini ada melempar bola melambung ya, melempar bola yang melambung, bola kecil. Nah, jadi dari arah belakang kita ayunkan ke arah atas, lalu kita lepas bolanya. Tangan yang tidak memegang bola kita arahkan ke depan. Nah, lalu kita lepas. Melambung ya, dari belakang kita ayunkan ke atas, barulah kita lepas bolanya. Selanjutnya ini yang melempar bola lurus ke depan ya. Tetap tangan yang tidak memegang bola kita arahkan ke depan. Tangan yang memegang bola dari belakang kita ayunkan ke samping, lalu kita lempar lurus ke depan. Nah, seperti itu ya. Seperti itu dia. Selanjutnya ini melempar bola yang menyusur tanah ya, yang menyusur tanah. Jadi dari belakang kita ayunkan ke bawah, lalu kita lepas bolanya ya. Bedanya kaki kita sekarang kita tekuk agar bola dapat menyusur tanah dengan sempurna. Nah, ini dia ya. Nah, itu dia contoh melempar bola menyusur tanah. Nah, oke, sampai ke selanjutnya lagi. Ini yang menangkap bola yang melambung ya. Tadi sudah melempar, sekarang menangkap gantian ya. Melambung, ingat. Nah, posisi tangan kita ketika kita mau menangkap bola ya harus siap agar bola tidak terlepas, ya kan? Terutama ini dari arah lambung, jadi lebih ke arah atas ya. Di atas. Nah, lanjut lagi. Ini menangkap bola secara lurus ya. Jadi kedua tangan kita fokus ke arah depan ya. Fokus ke arah depan untuk menerima atau menangkap bolanya. Nah, sampai ke selanjutnya lagi. Ini yang menangkap bola yang menyusur ke tanah ya. Yang menyusur ke tanah. Jadi untuk menangkapnya tetap menggunakan kedua tangan, bedanya kaki kita juga kita tekuk ya, agar kita juga dapat menangkap bola yang menyusur ke tanah dengan sempurna. Nah, ini tadi gerakan menangkap bola yang menyusur tanah dengan sempurna. Lanjut lagi, sekarang kita ke gerakan memukul bola ya. Memukul bola secara melambung. Jadi dengan posisi tegap awalan, kaki satu kita majukan ke depan ya, lalu kita ayunkan bola atau kita ayunkan tongkat ya, lalu kita ayunkan tongkat dari belakang kita ke arah bawah terlebih dahulu, lalu kita angkat ke atas. Agar apa? Agar bola nanti dapat terpukul secara melambung ya. Lanjut lagi, ini yang memukul bola secara mendatar. Ingat, satu kaki di awalan ke arah depan, kita ayunkan dari belakang lalu ke arah samping, lalu kita buang ke depan. Nah, ya kan, ini yang mendatar. Dari arah belakang kita ayunkan ke samping, lalu kita pukul atau buang ke depan. Nah, ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, selanjut lagi. Sekarang gerakan memukul bola yang menyusur tanah ya, yang menyusur tanah. Nah, seperti ini. Diawali dengan kedua tangan yang memegang pemukul, dari belakang kita ayunkan ke bawah agar dapat memukul bola yang menyusur ke tanah. Nah ya, seperti ini nih contohnya. Nah, dari belakang kita ayunkan ke bawah. Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini ada tambahan lagi nih, permainan mengenai gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Nah, tentunya ada permainan lompat tali nih seperti ini. Nah ya, jadi kita melompati agar kita tidak mengenai talinya. Nah, lanjut lagi ini. Selanjutnya ada permainan elang dan ular. Nah ya, jadi yang jadi elang itu yang pegang bola ya, yang pegang bola. Nah, yang jadi ular itu, yang menjadi ular jangan sampai ekornya terkena elang
atau terkena lemparan dari sang elang yang sedang memegang bola. Nah, lanjut lagi. Nah, ini berikutnya ada permainan kepompong seperti ini ya. Nah, jadi bagaimana caranya nanti yang memegang bola ini melempar ke arah teman-temannya. Nah, tapi teman-temannya ini tidak boleh keluar di area lingkaran. Nah, jangan sampai keluar di area lingkaran, karena nanti yang keluar di area lingkaran akan menjadi yang musuhnya yang memegang bola. Jadi yang memegang bola ini bagaimana caranya agar dapat mengenai teman-temannya yang lain. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Itulah materi review dari tema ourselves dan tema environment. Nah, ya, semoga anak-anak dapat mengerjakan ulangannya dengan sempurna. Dan jangan lupa setelah selesai jangan lupa diteliti kembali. Oke, sekian dari Ustadz Bagas. Sampai jumpa di tema selanjutnya ya, dengan materi olahraga yang lainnya. Oke, sekian dari Ustadz Bagas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.